يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih mengenai nafsul mutmainnah. Yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang. Tenang dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ini nomor satu. Kalau tidak mutmainnah, kalau tidak tenang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan muncullah sikap-sikap takwil. Nama dan sifat Allah ini seharusnya mengantarkan kita kepada ma'rifat, semakin mengenal Allah. Tapi kalau nama dan sifat Allah itu artinya diubah-ubah dengan cara takwil, maka kita enggak akan sampai kepada ma'rifat. Misalnya Allah mencintai, tiba-tiba datang tetangga sebelah mengatakan Allah itu enggak punya sifat cinta. Karena cinta itu kecenderungan hati, dan Allah enggak punya kecenderungan hati. Mereka mengingkari adanya sifat cinta bagi Allah. Nah, inilah mutmainnah yang pertama, tenang di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Dalam arti, fahamilah nama-nama dan sifat Allah itu apa adanya. Tidak perlu ada tafsir-tafsir yang diubah-ubah. Kalau Allah mengatakan dirinya bersemayam di atas arsy, terima aja apa adanya. Kalau Allah mengatakan dirinya punya tangan, terima aja apa adanya. Hanya saja batasi dengan laisa kamitslihi syai'un. Mutmainnah yang kedua adalah sikap tenang di dalam perintah dan larangan Allah. Tenang di dalam perintah, tenang di dalam larangan Allah, sehingga tidak ada pengkhianatan terhadap perintah dan larangan Allah. Mutmainnah yang ketiga adalah tenang di dalam takdir-takdir Allah. Mutmainnah yang keempat adalah tenang terhadap berita-berita yang datang dari Allah.
Orang-orang munafik, mereka menyikapi berita-berita dari Allah dengan keraguan-raguan. Nah, kenapa ragu? Mereka tidak tenang karena keraguan itu menghilangkan ketenangan. Baik, inilah 4 tingkatan nafsul mutmainnah. Kemudian terakhir kita juga sudah berbicara apa syarat-syarat untuk sampai kepada nafsul mutmainnah itu. Nah, jadi Anda lihat jamaah sekalian, titik sempurnanya seorang mukmin bahwa jiwanya adalah nafsul mutmainnah. Tenang di dalam nama dan sifat Allah, tenang di dalam perintah dan larangan Allah, tenang di dalam segala warna-warni takdirnya Allah, tenang di dalam menerima segala cerita dan beritanya Allah. Pemilik nafsul mutmainnah inilah tujuan utama kita. Namun apa syaratnya? Syaratnya ada 9. Syarat yang pertama juga kita sudah sampaikan. Untuk memiliki nafsul mutmainnah, lepaskan 9 dengan 9. Yang pertama, lepaskan keraguan-raguan dengan yakin. Lepaskan keraguan-raguan dengan yakin. Keraguan-raguan Anda dalam beragama akan menghalangi Anda untuk memiliki nafsul mutmainnah. Keraguan-raguan dalam beragama inilah penyakitnya orang munafik sehingga mereka menjadi munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit dalam hati mereka? Keraguan-raguan dalam beragama. Jadi tenang Anda dalam menjalankan agama ini, mutmainnah Anda dalam beragama, mutmainnah Anda dalam bertuhan, itu semuanya berangkat dari yakin. Makanya syarat pertama memiliki nafsul mutmainnah itu lepaskan segala keraguan-raguan dengan keyakinan. Ambil contoh misalnya, Allah lah yang berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Ayat ini kebenaran, enggak mungkin dusta. Tapi apakah ayat ini keraguan atau keyakinan Anda? Kalau ayat ini ada dalam keyakinan Anda, Anda akan tenang dengan segala bentuk kesulitan. Kesulitan enggak akan membuat Anda gelisah berlebihan. Kenapa? Karena Anda yakin dengan ayat. Perhatikan bagaimana yakin itu memberikan Anda mutmainnah, memberikan Anda ketenangan. Adapun orang yang ragu, fa inna ma'al usri yusra, saya enggak terlalu yakin. Saya enggak lihat fakta-faktanya. Bahwa kesulitan saya akan menjadi kemudahan. Alasannya apa? Faktanya mana? Buktinya mana? Karena tidak ada bukti maka dia pun ragu. Ingat, yakin kita terhadap ayat tadi karena ayatnya, bukan karena buktinya. Kalau misalnya begini, kamu nggak usah khawatir ya, kesulitan kamu akan saya bantu. Ntar sore saya transfer 50 miliar. Lalu Anda yakin akan ada kemudahan berdasarkan bukti. Anda tidak yakin dengan ayat, tapi Anda yakin dengan bukti. Keyakinan terhadap bukti itu bukan yakin keimanan. Semua manusia, termasuk non-muslim, mereka pun yakin terhadap bukti. Jadi yakin terhadap bukti itu bukan yakin keimanan. Yakin keimanan itu adalah yakin dengan kalamullah. Terlepas ada bukti, terlepas ada alasan, terlepas ada fakta. Kalau ini kalamullah, saya yakin. Kalamullah itu keyakinan tidak butuh bukti.
Ali bin Abi Thalib, beliau punya satu ucapan bagus sekali. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekiranya aku melihat surga dengan kedua mataku, kemudian Rasulullah bercerita surga dengan sabda-sabdanya, saya lebih yakin surga itu melalui sabdanya Nabi dibandingkan melalui pandangan mata kepalaku. Kenapa? Pandangan mata kepala ini bagaimanapun bisa salah. Sering nampak orang berbaju putih tapi ternyata cuman abu-abu. Dari kejauhan nampaknya orang pakai peci hitam padahal biru dongker. Pandangan mata ini bisa salah, tapi ucapannya Nabi itu nggak mungkin salah. Makanya Ali mengatakan, aku lebih yakin surga itu melalui ucapan Nabi ketimbang melalui pandangan mata kepalaku secara langsung. Itulah keyakinan yang dituntut dalam agama. Maka orang-orang yang terlalu logis, percayalah, agama mereka, iman mereka sangat tipis. Karena banyak sekali ajaran agama kita yang tidak bisa diteorikan. Misalnya ketika agama mengatakan kalau kalian sedekah, harta kalian bertambah. Itu bagaimana teorinya? Saya punya uang 1 juta, sedekah 200.000, bertambah atau berkurang? Faktanya berkurang. Tapi menurut ayat itu bertambah. Maka sekali lagi, orang-orang yang terlalu logis, orang-orang yang terlalu teoritis, keimanan mereka dalam beragama sangat tipis. Karena kalamullah, sabda-sabdanya Nabi, tidak bisa diyakini dengan teori, hanya bisa diyakini dengan keimanan. Oleh sebab itulah, syarat nafsul mutmainnah yang pertama, lepaskan segala keraguan-raguan Anda dengan keyakinan. Tapi keyakinan apa yang dituntut? Keyakinan yang dituntut bukan keyakinan teoritis, bukan keyakinan yang logis. Keyakinan yang dituntut adalah keyakinan iman, bukan keyakinan teori. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah akan aku kabulkan. Anda sudah berdoa 2 tahun, Allah belum kabulkan juga. Bagaimana? Keyakinan Anda goyang atau tidak? Saat apa yang dijanjikan Allah belum menemukan fakta konkretnya, masihkah yakin itu yakin? Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Saya tidak berdoa 2 hari, bahkan bukan 2 bulan. Saya sudah berdoa selama 2 tahun. Sampai sekarang fakta doa itu tidak ada di depan mata saya. Nah, sekali lagi saya katakan, saat keyakinan itu belum mewujud dalam bentuk yang nyata, apakah yakin Anda itu masih yakin atau sudah mulai ragu? Nah, yang jelas kalamullah nggak mungkin keliru. Kalau Allah nggak ngasih dalam 2 tahun, mungkin Allah ngasih setelah 3 tahun. Intinya Allah tidak pernah dusta. Semua firman Allah adalah kebenaran. Ketika Allah berfirman, berdoalah aku kabulkan, Allah nggak janjikan waktu. Anda saja yang salah paham. Berdoalah aku kabulkan. Apakah Allah berbicara waktu 2 hari, 2 bulan? Allah berjanji dikabulkan dan Allah tidak bicara waktu. Maka Nabi Zakaria alaihi salam, beliau berdoa minta anak, dikabulkan oleh Allah usia jelang 100 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam meminta anak, dikabulkan oleh Allah saat usia hampir 80 tahun. Kenapa ditunda? Karena kalau Anda lihat, semua doa yang ditunda oleh Allah karena Allah akan memberikan yang luar biasa.
Pemberian-pemberian yang biasa itu tidak datang dalam waktu yang cepat. Seandainya doa Nabi Zakaria dikabulkan dalam waktu yang cepat, tidak mungkin anak yang lahir itu seorang nabi. Seandainya doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang cepat, tidak mungkin anak yang dikasihkan Allah itu anak yang seorang nabi. Tapi sekali lagi, Allah tidak pernah menunda mengabulkan doa seseorang kecuali karena Allah akan memberikan yang sangat luar biasa. Berikan aku rezeki. Kalau Anda ingin cepat, itu paling 5.000, 10.000 perak. Tapi kalau Anda serahkan kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, terserah kapanpun hikmahmu, kapanpun bijaksanamu, terserahlah ya Allah. Nah, ketika itu insya Allah, Allah akan berikan Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Baik. Jadi dengan demikian, Anda tidak akan tenang, Anda tidak akan mutmainnah sebelum keraguan-raguan Anda dalam beragama dan bertuhan Anda gantikan dengan yakin. Keraguan-raguan dalam beragama, keraguan-raguan terhadap ajaran agama. Kenapa sih harus meninggalkan riba? Kenapa sih wanita harus berhijab? Kenapa sih ada mahram? Kenapa sih ada harta bagi harta waris segala? Ini namanya keraguan-raguan dalam beragama. Nomor 2, keraguan-raguan dalam bertuhan. Nah, sebelum Anda melepaskan keraguan-raguan itu dengan yakin, Anda nggak akan pernah tenang dalam beragama ini. Anda nggak akan pernah mutmainnah dalam menjalankan agama ini. Baik, ini syarat mutmainnah yang pertama. Syarat mutmainnah yang kedua, lepaskan jahil dengan ilmu. Lepaskan ketidakfahaman Anda dalam agama ini dengan ilmu. Pepatah Arab mengatakan, al-jahlu adu nafsihi. Kebodohan itu adalah musuh bagi orangnya. Kebodohan adalah musuh bagi orangnya. Kebodohan itu menyakitkan. Ketidakmengertaan itu menyiksa. Ketidakfahaman itu menggelisahkan. Maka nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, syarat yang kedua, lepaskan segala ketidakfahaman dengan ilmu. Nah, ketika Anda telah memiliki ilmu, ketidakfahaman, kejahilan, ketidakmengertian, semuanya telah terlepas dengan ilmu, gak ada yang menggelisahkan lagi, gak ada lagi yang membuat Anda bersedih. Contoh misalnya, terjadi musibah. Bagi orang yang mengerti, musibah seberat apapun itu ringan, disebabkan karena mengerti. Tapi bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang gak faham, musibah sekecil apapun berat karena mereka gak faham. Dulu ada seorang ulama mengatakan, aku mencintai musibahku karena ia datang dari yang mencintaiku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau udah berhadapan dengan musibah, kita lupa siapa yang mengirimkan musibah ini. Seandainya kita betul-betul yakin musibah ini datang dari yang sangat mencintai aku, bahkan melebihi aku mencintai aku, tidak mungkin saya benci dengan musibah ini. Makanya kata orang, cinta itu mematikan rasa. Disebabkan cinta rasa hak sakit enggak terasa, disebabkan cinta perih tidak terasa. Jadi cinta membuat seseorang mati rasa. Dulu waktu Anda malam pengantin dicubit oleh istri, sakit, merah. Istri nanya sakit, enggak, onda, tambah lagi. Padahal sakit. Sakit cuma nggak terasa karena cinta lebih besar. Nah,
Begitulah musibah. Maka beliau tadi mengatakan, aku mencintai musibahku karena dia adalah keputusan yang mencintaiku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, makin kita memahami musibah, makin kita tenang dalam musibah itu. Tapi makin kita tidak memahami musibah, makin berat musibah itu. Jadi percayalah, berat atau ringan musibah bukan karena musibahnya berat atau ringan, tapi soal faham. Sebesar apapun musibah, kalau Anda faham itu ringan. Seringan apapun musibah, kalau Anda nggak ngerti itu berat. Aulia Allah, para ulama-ulama, orang-orang yang belajar, mereka mengerti kenapa Allah mendatangkan musibah. Mereka faham kenapa Allah memutuskan musibah. Karena mereka faham, sehingga mereka lebih ringan dengan musibah tersebut. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tenangnya hati, mutmainnahnya jiwa apabila seseorang bisa melepaskan ketidakfahamannya dengan ilmu. Semakin dalam ilmu, semakin Anda memahami, semakin dekat Anda dengan ketenangan atau mutmainnah itu. Ini syarat yang kedua. Syarat mutmainnah yang ketiga, wa minal ghaflati ila dzikr. Orang-orang yang memiliki mutmainnah, artinya ketenangan jiwa, mereka yang mampu melepaskan lalai dengan zikir. Mereka mampu melepaskan lalai dengan zikir. Dalam agama kita, di situasi-situasi berat pasti ada zikirnya. Anda punya hutang piutang, ada zikirnya. Anda punya kesulitan, ada zikirnya. Anda sedang sakit, ada zikirnya. Kenapa demikian? Zikir Anda dalam kesulitan, target utamanya bukan menghilangkan kesulitan, tapi menenangkan hati. Karena jamaah sekalian, terus terang aja, sering sekali sedih kita atas satu kesulitan lebih besar daripada kesulitannya. Seringkali sedih kita untuk satu kesulitan lebih besar daripada kesulitannya. Mungkin nilai kesulitan ini nilai 20, tapi saya berikan kesedihan nilai 120. Maka saya pun stres, saya pun sangat menderita. Sebenarnya persoalan atau kesulitan saya adalah kecil, sederhana sekali. Yang menjadi parah adalah karena saya berikan rasa yang terlalu besar terhadap kesulitan itu. Nah, tapi ketika Anda sudah berzikir, zikir ini menetralisasi hati. Sehingga orang yang banyak berzikir, sedih mereka terhadap satu persoalan tidak mungkin lebih besar daripada persoalan itu. Orang-orang yang banyak berzikir, sedih mereka terhadap persoalan pasti sesuai dengan persoalan. Atau bahkan mereka nggak sedih walau persoalan ada, karena sedih mereka telah ditenangkan oleh tawakal. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berada di Gua Sur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu preman-preman Quraisy lalu lalang di depan mulut Gua Sur untuk menghabisi Abu Bakar dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketakutan. Ya Rasulullah, kalau ketahuan bagaimana? Beliau takut, dan situasinya memang situasi takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Kita ini tidak berdua, tapi ada yang ketiga, dan dia adalah Allah.
Ada aku, ada kamu, dan ada Allah. Kalau Allah bersama kita, mungkinkah kita akan kalah? Gak mungkin. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka Allah menurunkan sakinah ke dalam hati Abu Bakar sehingga ketakutan itu pun hilang. Jadi perhatikan, tadinya Abu Bakar sangat ketakutan. Setelah Nabi kita memberikan keterangan, keterangan itu menghasilkan sakinah sehingga takutnya Abu Bakar hilang. Apa ini? Inilah jahil dan ilmu. Dalam jahilnya Abu Bakar dia ketakutan. Setelah Nabi memberikan keterangan, jahil itu berubah menjadi ilmu, Abu Bakar menjadi sakinah. Baiklah, jadi nomor berikutnya tadi adalah sakinah itu atau mutmainnah itu melepaskan lalai dengan zikir. Dan poin yang satu ini sangat penting sekali. Seorang ulama pernah ditanya, berapa banyak saya harus baca Al-Quran? Beliau mengatakan, sebesar kebahagiaan yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin kebahagiaan yang sedikit, bacalah Al-Quran sedikit. Tapi kalau kamu ingin kebahagiaan yang besar, maka bacalah Al-Quran lebih banyak. Bahagiamu sesuai dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran ini zikir terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Apabila seseorang telah berpaling dari zikir, yang dimaksud dengan zikir adalah Al-Quran, maka Allah akan menempatkannya dalam kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit karena dia berpaling dari Al-Quran. Makanya kadar kebahagiaan sesuai kadar hubungan khusus kita dengan Al-Quran. Baiklah, inilah syarat nafsul mutmainnah yang ketiga. Lepaskan lalai Anda dengan zikir. Kalau ruang lalai ini masih lebih luas dibandingkan ruangan zikir, jiwa ini nggak akan sampai kepada ketenangan. Nggak akan tenang hati Anda dalam musibah. Nggak akan tenang hati Anda dalam perintah Allah. Nggak akan tenang hati Anda dalam larangan-larangan Allah. Apa penyebabnya? Karena hati ini dipisahkan dari zikir. Terpisahnya hati dari zikir mengakibatkan hati ini kehilangan mutmainnah, kehilangan ketenangan. Maka syarat mutmainnah yang ketiga tadi adalah lepaskan kelalaian dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat mutmainnah berikutnya, wa minal khiyanati ila taubah. Untuk memiliki jiwa yang mutmainnah, yang tenang, lepaskan pengkhianatan kepada Allah dengan taubat. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, keliru kalau ada yang memahami taubat itu hanya untuk kejahatan yang dilakukan. Itu hanya sebagian dari taubat, alias itu hanya 50% dari taubat. Taubat itu untuk kejahatan yang saya lakukan, itu baru 50% taubat. 50% lagi taubat atas kebaikan-kebaikan yang saya abaikan. Baik, Anda berdosa, Anda taubat. Ini taubat atas kejahatan yang dilakukan. Baik, tadi malam Anda tidak tahajud, Anda taubat. Ini taubat atas kebaikan yang diabaikan. Sehingga taubat itu ada dua bagian. Terkadang kita taubat atas kejahatan dan dosa yang kita lakukan, tapi kita pun perlu taubat atas kebaikan-kebaikan yang kita lalaikan.
kita tidak meninggalkan kebaikan ini dengan uzur. Meninggalkan kebaikan dengan uzur. Tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ada darurat. Kebaikan ini kita tinggalkan dengan sukarela. Kebaikan ini ditinggalkan semata-mata karena malas. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu sangat penting sekali. Beliau mengatakan jangan berpikir taubat itu hanya untuk dosa yang dilakukan. Itu baru sebagian dari taubat. Sebagian taubat lagi adalah bertaubatlah atas kebaikan yang diabaikan. Jahat yang dilakukan, baik yang diabaikan. Dua-duanya membutuhkan taubat. Jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di antara pemahaman yang dangkal tentang taubat, artinya ini pemahaman belum sempurna, masih dangkal. Kalau Anda memahami taubat itu meninggalkan kejahatan saja. Meninggalkan kejahatan saja itu tidak dinamakan taubat. Taubat yang benar-benar dikehendaki dalam agama kita bahwa Anda meninggalkan kejahatan dengan kebaikan. Meninggalkan kejahatan dengan kebaikan. Anda tinggalkan syiriknya dengan tauhid. Itu taubat namanya. Anda tinggalkan bid'ah dengan sunnah. Itu baru namanya taubat. Anda tinggalkan takabur dengan tawaduk. Itu baru dinamakan taubat. Anda tinggalkan dendam dengan maaf. Itu baru namanya taubat. Anda tinggalkan serakah dengan zuhud. Itu baru taubat namanya. Jadi saat Anda tinggalkan kejahatan dengan kebaikan, itu baru dinamakan taubat. Karena banyak orang yang meninggalkan kejahatan bukan untuk kebaikan, hanya karena tidak mampu lagi. Preman nganggur gitu kan, preman pensiun, usia berapa? 70 tahun. Kenapa tidak jadi reman lagi? Orang udah nggak takut. Dulu saya bentak satu terminal orang takut. Sekarang saya bentak satu terminal tertawa. Akhirnya dia berhenti jadi preman. Tapi dia tidak berhenti dari kejahatan untuk kebaikan. Apakah orang ini dinamakan dengan taubat? Makanya dalam ayat yang sangat banyak, taubat digandengkan dengan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Wa man taba wa amila salihah. Jadi Al-Quran selalu menggandengkan taubat dengan amal saleh, karena taubat dengan meninggalkan kejahatan belum taubat yang baik. Bukan itu taubat yang diajarkan dalam Islam. Taubat yang dikehendaki dalam Islam bahwa Anda meninggalkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi ingatlah jamaah sekalian, inilah indahnya Islam. Meninggalkan kejahatan akan membuat Anda kembali lagi pada kejahatan itu sampai Anda meninggalkannya untuk kebaikan. Orang-orang yang meninggalkan kejahatan dan balik lagi karena mereka tidak meninggalkannya dengan kebaikan. Karena tidak ada yang membersihkan kejahatan dalam jiwa seseorang kecuali kebaikan. Tidak ada yang membersihkan kejahatan dari jiwa seseorang kecuali kebaikan. Maka sebelum Anda tinggalkan kejahatan dengan kebaikan, percayalah Anda akan kembali lagi. Nah, dan hitung-hitungannya jamaah sekalian, sebesar kebaikan, sebesar itu kejahatan bisa ditinggalkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila telah datang kebenaran, akan lenyaplah kebatilan. Jadi segala kebatilan-kebatilan Anda itu tidak akan hilang kecuali Anda berjuang untuk membangun kebenaran-kebenaran. Anda bangun 50 kebenaran dalam diri Anda, 50 kejahatan akan hilang.
Makin Anda maksimal membangun kebenaran dalam diri Anda, makin maksimal pula hati Anda bersih dari kebatilan. Jadi kalau ada yang mengeluh, kejahatan saya banyak, itu karena kebaikan kamu sedikit. Kalau Anda lebih membanyakkan kebaikan, percayalah kejahatan Anda akan berkurang. Karena tidak ada yang mengurangi kejahatan kecuali kebaikan. Maka nafsul mutmainnah berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim, lepaskan khianat Anda dengan taubat. Semua dosa-dosa Anda adalah khianat. Baik dosa melanggar larangan ataupun dosa melanggar perintah. Akad Anda dengan Allah ada dua. Akad menjalankan perintah dan akad menjauhi larangan. Ini dua akad kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka larangan Allah yang dilanggar, perintah Allah yang dilanggar, ini semuanya pengkhianatan. Sebelum pengkhianatan itu dihentikan dengan taubat, hati Anda akan terus menerus kehilangan mutmainnah. Hati Anda tidak akan mendapatkan ketenangan. Baik. Syarat mutmainnah berikutnya adalah wa minar riya'i ilal ikhlas. Lepaskan ria dengan ikhlas. Orang-orang yang ria, mereka nggak akan tenang dalam menjalankan perintah. Mereka pun tidak akan tenang dalam menjauhi larangan. Semua kebaikan di atas ria hanya pura-pura. Kebaikan karena ria itu bukan kebaikan dari hati. Dia hanya pura-pura. Maka tidak ada kebaikan selemah kebaikan yang digerakkan oleh ria. Karena kalau ada amal tertinggalkan, jalan 2 hari, tinggal seminggu, mungkin salah satu penyebabnya ria atau ujub. Saya ulangi sekali lagi, kebaikan paling lemah, kebaikan paling jauh dari istiqamah adalah kebaikan di atas ria. Karena kebaikan ria itu kebaikan pura-pura. Dia tidak datang dari dalam. Dia tidak tumbuh di dalam hati. Sehingga Anda tidak akan mutmainnah dalam perintah. Karena loyalitas Anda dalam perintah ini adalah loyalitas pura-pura. Anda pun tidak akan tenang menjauhi larangan, karena Anda menjauhinya disebabkan karena ria. Tapi kalau Anda ikhlas, perintah Allah Anda jalankan dengan keikhlasan, Anda akan tenang dalam perintah itu. Larangan Allah Anda jauhi dengan keikhlasan, Anda akan tenang dalam menjauhi larangan tersebut. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, mutmainnah berikutnya, ketenangan hati berikutnya adalah dengan melepaskan ria, lepaskan ria dengan ikhlas. Mutmainnah berikutnya adalah wa minal kadzibi ila sidq. Lepaskan dusta dengan kejujuran. Lepaskan dusta dengan kejujuran. Antara Anda dengan Allah jangan ada dusta lagi. Sebab Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui semua yang tersimpan dalam lipatan-lipatan hati. Maka kebohongan-kebohongan kita kepada Allah Azza wa Jalla menjauhkan hati ini dari mutmainnah. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, nafsul mutmainnah itu, kata beliau, melepaskan kebohongan dengan kejujuran. Anda lihat dalam surat An-Nisa, waliullah pada level yang kedua adalah orang-orang yang jujur. Wa may yuti'illah war rasul
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Waliullah di urutan paling tinggi adalah nabi-nabi, nomor 2 siddiqin, orang-orang yang jujur, nomor 3 adalah syuhada, yang keempat adalah salihin. Ini 4 level auliaullah dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi. Jadi Anda lihat persis di bawah kelasnya para nabi adalah kelasnya orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Nah, jadi jamaah sekalian, orang yang jujur itu kokoh dan orang yang berdusta itu lemah. Ketika Anda sholat, ini jujur Anda atau ini bikin-bikinan? Ketika Anda membaca Al-Quran, ini jujur Anda atau ini hanya untuk nama besar Anda? Ketika misalnya Anda bersedekah, ini jujur Anda atau ini untuk nama sosial Anda? Semua kebaikan-kebaikan di atas kebohongan tidak akan lama, tidak akan kokoh dalam istiqamah. Jadi kebaikan-kebaikan yang tegak dalam istiqamah Anda adalah kebaikan-kebaikan dalam kejujuran. Maka syarat mutmainnah berikutnya adalah lepaskanlah bohong itu dengan jujur. Anda tidak akan tenang menjalankan perintah Allah sebelum Anda menjalankannya dengan kejujuran. Anda tidak akan tenang menjauhi larangan Allah sebelum Anda menjauhinya dengan kejujuran. Orang-orang yang jujur menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla dalam ruangan terkunci sendiri, dia tidak akan berkhianat kepada Allah karena kejujuran. Baik. Berikutnya jamaah sekalian, syarat mutmainnah selanjutnya wa minal ajazi ilal kasal. Wa minal ajazi ilal kais. Lepaskanlah lemah Anda dengan tekad. Lepaskanlah lemah Anda dengan tekad. Kekuatan hati kita ada di dalam tekad. Maka hati yang lemah adalah hati yang gak punya tekad. Anggaplah 2 minggu lagi Ramadan. Nah, baca Al-Quran itu berat. Baca Al-Quran itu berat atau ringan sesuai kadar tekad Anda. Di dalam tekad yang besar tidak ada yang berat. Tapi di dalam tekad yang lemah, tidak ada yang ringan. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Baik. Jadi tidak ada pekerjaan yang besar dengan tekad yang besar. Dan tidak ada pekerjaan yang kecil dengan tekad yang kecil. 1 juz 1 hari bulan Ramadan. Berat atau ringan? Jawabannya seberapa besar Anda punya tekad untuk hal itu. Kalau tekad Anda membaca 1 juz 1 hari, kalau tekad Anda sangat besar, 1 juz 1 hari ini ternyata ringan. Tapi kalau ternyata tekad Anda sangat kecil, tekad Anda sangat lemah, jangankan 1 juz 1 hari. Kenyataannya 1 halaman sehari pun sering terlewatkan. Jadi nggak ada kebaikan yang berat kecuali kalau kita tidak memiliki tekad yang kuat. Nah, masalahnya jamaah sekalian, apa yang membuat tekad kita ini lemah? Bahkan apa yang membuat tekad kita ini hilang? Jawabannya salah satunya adalah dosa. Karena hati kalau sering sekali menginginkan dosa,
akan lemah keinginan hati ini untuk kebaikan. Kalau hati sering digunakan untuk mencicipi dosa, untuk menikmati dosa, hati ini gak akan bisa menikmati ketaatan. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak pernah memberikan dua hati untuk satu orang. Maksudnya apa? Kalau hati ini digunakan untuk dosa, maka hati ini akan sulit digunakan untuk kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau hati ini selalu difungsikan untuk kebaikan, hati ini akan benci melihat dosa-dosa. Nah, makanya kalau hati ini tidak memberikan Anda tekad untuk berbuat baik, menunjukkan bahwa hati ini terlalu sering digunakan menginginkan kejahatan. Karena, saya ulangi, kalau hati terlalu sering digunakan menginginkan kejahatan, niscaya keinginan hati ini untuk kebaikan sangat lemah. Baik. Mutmainnah berikutnya kata beliau, wa min saulatil ujubi ila dhillatil ikhbat. Mutmainnah selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, lepaskanlah segala ujub Anda dengan kerendahan. Lepaskan ujub dengan kerendahan. Terkadang kita ujub itu merasa diri lebih dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih soleh dari orang lain. Penjelasan Ibnu Qayyim ini bagus sekali. Orang-orang yang ujub itu nggak akan tenang, menjalankan perintah nggak tenang, menjauhi larangan nggak tenang. Bahkan kehidupan sehari-harinya orang yang ujub itu pun nggak tenang. Karena kalau Anda ujub dengan kepintaran, begitu ada orang yang lebih pintar, itu akan membuat Anda gelisah. Kalau Anda ujub dengan harta benda, begitu ada orang yang lebih kaya, Anda akan gelisah. Kenapa Anda gelisah dengan milik orang lain? Karena hati ini terisi dengan ujub. Jadi kalau Anda ingin memberikan hati Anda ketenangan, lepaskan ujubnya dengan kerendahan. Bangun kerendahan hati di dalam hati ini. Soal kekayaan nggak jadi masalah orang lebih kaya. Saya jadi orang miskin pun tak masalah. Soal kepintaran nggak jadi masalah sekolah orang lebih tinggi. Semakin Anda merendah, semakin mudah Anda dapatkan ketenangan itu. Sebab orang yang paling jauh dari ketenangan adalah orang yang ujub. Orang yang merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih kuat, lebih berjabatan, lebih soleh, lebih bertakwa, dan lain-lain. Ujub ini menghancurkan amal seseorang. Capek-capek kita melakukan satu amal. Kalau ujung-ujungnya Anda ujub, amal ini akan habis. Amal ini akan hilang. Karena ikhlas itu enggak cuma di awal kita berlaksanakan satu amal. Ikhlas di awal amal itu untuk melepaskan Anda dari riya. Tapi ikhlas sesudah amal untuk melepaskan Anda dari ujub. Maka Anda membutuhkan ikhlas dalam dua hal ini. Sebelum amal saya butuh ikhlas untuk selamat dari riya. Sesudah beramal saya butuh ikhlas untuk selamat dari ujub. Nah, betapapun Anda luar biasa dalam satu kebaikan, tetaplah merendah. Anda misalnya hatam Quran bulan ini 3 kali, luar biasa. Tetaplah Anda merendah. Kenapa harus merendah? Karena ternyata banyak orang yang lebih hebat dari Anda, lebih hebat, lebih bagus dari Anda.
Nah, jadi kata kunci atau syarat mutmainnah berikutnya adalah lepaskan ujub dengan kerendahan hati. Orang-orang yang ujub itu tidak pernah tenang. Kehidupan sehari-harinya nggak tenang, dalam beragama pun nggak tenang. Karena dia hanya melakukan amal untuk membesarkan diri. Dia hanya beramal untuk meninggikan diri. Wa minattihi ila tawadhu'. Yang kesembilan, mutmainnah dan tenang itu kata Imam Ibnu Qayyim, lepaskan takabbur dengan tawadhu. Lepaskan takabbur dengan tawadhu. Apa bedanya takabbur dengan ujub? Ujub itu personal, kalau tawakal itu, kalau takabur itu tidak. Maksudnya apa? Anda berada di tengah hutan sekalipun bisa ujub. Sholat Anda di tengah hutan, nggak ada yang lihat. Anda seorang diri, selesai sholat Anda sibuk membesar-besarkan diri. Saya ini memang hebat, saya ini memang saleh. Tidak ada yang memandang, Anda sendiri yang memandangi diri, Anda ujub memandangi diri. Nah, takabur ini lebih berbahaya. Karena takabur itu ada korbannya. Takabur itu ujub, tapi disertai dengan merendahkan orang lain. Saya ini luar biasa, enggak seperti fulan. Saya ini pintar, enggak seperti fulan. Saya ini kaya, enggak seperti fulan. Itu takabur, ada korbannya. Kalau ujub itu tidak ada korbannya. Jadi setiap orang yang takabur pasti ujub. Tapi enggak semua orang yang ujub berarti takabur. Tapi pada prinsipnya takabur dan ujub ini punya kemiripan yang sangat besar. Sama-sama tidak merendah, sama-sama membesarkan diri. Nah, maka oleh sebab itu banyak orang yang beramal untuk membesarkan diri dengan amal. Subhanallah, Anda kalau lihat di media sosial, banyak orang yang beramal bukan untuk membesarkan Allah, tapi untuk membesarkan diri. Mereka yang ceramah, mereka yang baca Quran, mereka yang sedekah, mereka semua ini adalah orang-orang yang beramal, tapi yang beramal untuk kebesaran Allah sedikit. Mayoritas orang-orang ini adalah mereka beramal untuk kebesaran diri. Mereka beramal adalah untuk meninggikan diri. Baik jemaah sekalian, oleh sebab itulah salah satu rahasia kenapa dalam agama kita ada ajaran basmalah, bahwa apapun Anda yang lakukan, ketika Anda basmalah, Anda melakukan untuk nama Allah, bukan untuk nama Anda. Misalnya Anda baca Quran, Anda bacakan basmalah. Kenapa? Karena Anda tidak baca Quran ini untuk nama Anda, tapi untuk namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, mutmainnah, tenangnya jiwa dalam 4 pengertian tadi. Tenang di dalam memahami asmaul husna dan sifat, tenang dalam menjalankan perintah, tenang dalam menjauhi larangan, tenang dalam takdir-takdir Allah. Ketenangan ini nomor 9-nya, syarat nomor 9-nya adalah jauhi takabbur dengan tawadu. Nah, ulama-ulama kita bernasihat begini, orang-orang yang tahu diri tandanya 3. Orang yang tahu diri tandanya 3. Pertama, sedikit bicara. Nomor 2, tidak menunggu ataupun rindu dengan pujian. Nomor 3, tidak sakit, tidak keberatan dengan caci. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin beliau menyebutkan ada 5 atau 6 tanda orang yang tahu diri. Saya hanya sampaikan 3 saja. Orang yang tahu diri itu biasanya sedikit bicara. Untuk apa saya banyak berbicara?
Di media sosial itu subhanallah, kalau sedikit orang belajar tazkiyatun nufus, mereka tidak melihat ruang kebodohan mereka hanya karena sedikit ruang kelebihan. Sehingga banyak di media, mayoritas orang-orang yang bicara di media sosial itu, mereka ingin membesarkan diri sebetulnya. Nah, baik jamaah sekalian. Maka orang yang punya kecenderungan banyak berbicara, di depan orang harus bicara, ini nggak lepas dari takabur. Orang yang tahu diri itu lebih memilih banyak diam. Untuk apa saya bicara? Saya nggak pinter. Untuk apa saya bicara? Saya bukan seorang orator. Untuk apa saya bicara? Bahasa saya nggak sebaik orang lain. Orang yang tahu diri itu biasanya lebih banyak diam. Tapi ketika Anda sudah melihat diri Anda besar, melihat diri Anda pintar, melihat diri Anda hebat, disitulah Anda mulai bicara. Nomor 2, orang yang tahu diri itu tidak pernah menunggu pujian-pujian dari orang. Apa yang mesti dipuji? Saya ini penjahat. Apa yang mesti dipuji? Saya ini orang bodoh. Apa yang mesti dipuji? Saya ini mantan pelaku dosa yang sangat banyak. Betul saya punya 1 kelebihan, tapi kekurangan saya ada 100. Jadi tidak ada yang perlu dipuji. Betul saya punya 100 kebaikan, tapi saya punya 1000 kejahatan. Di bagian mana saya harus dipuji? Nomor 3, orang yang tahu diri itu tidak pernah sakit dengan caci maki. Kamu pendusta. Betul juga saya pendusta. Kali ini memang saya nggak pendusta, tapi kemarin kan saya pendusta. Kamu ini preman. Betul juga, hari ini aja saya nggak preman, dulu memang saya preman. Nggak dusta jemaah sekalian. Ini nggak usah terlalu sakit dengan caci maki orang. Ingat jemaah sekalian, satu dunia memuji Anda, sejengkal pun Anda nggak akan naik di depan Allah. Tapi satu dunia menghina, membuli, mencaci, sejengkal pun Anda tidak akan rendah di depan Allah Azza wa Jalla. Pujian manusia ini tidak akan biarkan mereka memuji, biarkan mereka mencaci. Yang terpenting bagi saya adalah diri saya dalam pandangan Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.